Halo teman-teman, kita mau ngasih tahu nih resto dan kafe yang terkenal di Bandungan, yaitu Resto Joglo Agung dan Cafe Likopi yang letaknya di Jalan Raya Lemah Abang, kilometer 3,6, Bandungan, Semarang. Resto Joglo Agung adalah resto yang menggabungkan antara kuliner, seni, panorama yang indah, dan tempat yang cocok untuk kumpul bareng keluarga. Restoran ini menggunakan konsep rumah tradisional Jawa, yaitu bangunan joglo yang dikelilingi dengan pepohonan yang rindang. Resto Joglo Agung juga menyediakan tempat indoor dan outdoor. Sedangkan Cafe Likopi adalah tempat yang tidak hanya menjual rasa, tetapi juga memberikan visual dengan gaya interior mengusung konsep alam hijau. Untuk lebih detailnya, yuk simak wawancara berikut ini. Kita sudah bersama pengelola Likopi. Boleh memperkenalkan diri, Pak? Ya, saya dengan Morgan Loakita, saya selaku wakil owner atau pengelola untuk manajemen di restoran Joglo Agung serta Cafe Likopi. Kita langsung mulai wawancara ya, Pak? Silakan. Boleh diceritakan sedikit awal mula berdirinya bisnis ini? Ya, baik. Awalnya itu sebenarnya bisnis keluarga. Dimulai tahun 2008 itu berdiri Joglo Agung. Pada awalnya itu hanya berupa galeri barang antik gitu. Jadi untuk menyimpan koleksi-koleksi barang antik, koleksi pribadi. Tapi setelah berjalan waktu dipikirkan selain untuk tempat menyimpan barang-barang antik, dipikir mungkin bisa dikelola sebagai apa sih supaya ada sisi komersilnya gitu kan. Akhirnya diputuskan untuk menjadi restoran. Sejak itu ya bergulir terus sampai sekarang. Tapi di tahun 2021 itu kita memutuskan untuk mengadakan pengembangan dengan konsep kafe yaitu Likopi gitu. Untuk modal mendirikan usaha ini, apakah modal sendiri atau ada modal dari orang lain seperti kayak investor gitu? Ya, ini sepenuhnya modal sendiri ya dari owner karena ini perusahaan keluarga, jadi sepenuhnya modal sendiri. Untuk strategi penetapan harga yang seperti apa yang Bapak gunakan ketika harga bahan baku naik? Ada dua sih kira-kira. Kalau kita lihat memang kenaikan yang terjadi di luar musiman itu kita nggak bisa serta-merta naik untuk restoran karena kita punya asumsi untuk 1 tahun gitu. Jadi harga itu disesuaikan 1 tahun. Kalau di tengah-tengah itu ada kenaikan harga, ya harus sudah bisa kita kalkulasi pada penyesuaian harga periode sebelumnya gitu. Jadi kita serap lah gitu ya. Harga bahan baku kan naik turun tuh ya, tapi ada juga posisi kenaikan harga pada musim tertentu, misalnya pada Lebaran, musim ini Ramadan, Lebaran, itu kan harga-harga naik. Nah, itu kita bisa sesuaikan dengan mengeluarkan menu khusus gitu. Untuk bahan bakunya sendiri didapatkan dari satu supplier atau lebih? Untuk Joglo Agung dan Likopi, suppliernya ada beberapa tentunya karena produknya bukan produk, bahan bakunya juga bermacam-macam ya. Ada yang kita harus masih belanja ke pasar sendiri, sebagian ada yang sudah di sini, ada yang kita ambil dari Semarang, ada yang suppliernya datang gitu. Jadi beberapa supplier gitu. Dan untuk satu macam bahan pun kita upayakan lebih dari satu supplier supaya kita ada opsi kalau misalnya supplier yang satu berhalangan atau gimana. Untuk pengecekan harga juga kita upayakan lebih dari satu. Terapkan inovasi barunya ketika bahan baku harganya sedang naik atau emang udah jadi konsep Bapak buat kita harus ngelakuin inovasi baru tiap tahunnya gitu? Ya, tentunya inovasi harus kita lakukan terus karena untuk bisnis restoran sesuatu yang tidak bisa berhenti ya, karena orang kan bukan hanya cari
makanan sebenarnya, tapi juga cari pengalaman, terutama untuk Joglo Agung dan Likopi ini karena faktor utamanya di sini, penarik utamanya adalah lokasi gitu. Jadi inovasi terus kita lakukan, baik dari sisi menu, baik dari dekorasi, dari suasana gitu yang kita lakukan. Terutama kalau untuk Likopi kita konsepnya berganti terus, malah dari bahan baku ya, ada bahan baku seasonal gitu. Nah, untuk strategi pemasarannya sendiri bagaimana Pak? Kayak bagaimana cara Bapak memperkenalkan bisnis Bapak ke publik gitu, atau lewat brosur atau sosial media? Ya, untuk Joglo sudah berjalan seperti apa adanya gitu ya, sudah ada pelanggan tetap segala macam. Untuk Likopi juga Likopi ini konsepnya juga suplemen dari Joglo, jadi menu-menu yang belum ada di Joglo Agung dilengkapi di Likopi seperti itu. Tapi tentunya juga sangat perlu untuk strategi online ya. Nah, itu kita juga saat ini sedang ingin menindaklanjuti itu. Jadi ingin kita tingkatkan. Kita sendiri merasa masih banyak hal yang bisa dioptimalkan dari sisi pemasaran online gitu. Untuk target pasarnya sendiri Bapak menargetkannya ke apa? Joglo Agung dan Likopi ini kan terletak di daerah Bandungan yang merupakan daerah wisata. Pasar paling besar yang kami lihat adalah keluarga, memang keluarga ya. Secara umum itu, tapi untuk Likopi sendiri sebenarnya kami juga menargetkan pasar yang anak muda gitu. Jadi harapannya yang di luar weekend itu juga ada market sendiri yang terbentuk, yang masuk ke Likopi. Nah, kira-kira jumlah pelanggan per harinya itu berapa? Berarti kan kalau hari biasa dengan weekend biasanya beda ya Pak. Nah itu kira-kira berapa? Nah itu susah ditentukan karena sangat fluktuatif antara hari biasa dengan weekend. Nah, apakah ada permasalahan dalam menjalankan usaha ini seperti masalah eksternal ataupun internal, dari mulai kayak kesusahan untuk bahan baku atau SDM atau pemasaran? Kita melihat ada dari sisi pemasaran yang perlu kita tingkatkan secara online. Itu satu. Terus ya ini tantangan dan sekaligus peluang sebenarnya. Jadi daerahnya mulai berkembang, ada mulai bisnis-bisnis lain gitu. Nah, itu juga menantang kita terus inovasi. Jadi mungkin dalam tahun ini kita rencana ada renovasi biar penyegaran, biar tampilannya berbeda dan lebih menarik untuk pengunjung gitu. Itu terus SDM ya biasa, SDM di sini menarik SDM dari lingkungan sekitar, dari penduduk sekitar sini yang dekat-dekat gitu ya. Tujuannya supaya dampak lingkungannya baik gitu, dampak sosialnya kita ingin ngangkat warga sekitar kan gitu kan. Tapi juga ada kendalanya kadang-kadang ya, karena kalau di sini kegiatan masyarakatnya secara sosial banyak, kadang-kadang ada keperluan ini itu. Nah itu harus kita bisa siasati. Kalau di kota ya kita bisa lebih strict ya. Maksudnya yang kayak gitu harus profesional. Kalau di sini nggak bisa karena memang secara sosiologis masyarakat di sini berbeda. Ya kita mau tidak perbolehkan ya susah juga, nggak bisa juga gitu. Pengetahuan yang perlu kita upgrade terus ya dari karyawannya, SDM-nya perlu di-upgrade terus pengetahuannya supaya mengikuti perkembangan zaman dan pasar gitu ya. Pelayanannya kan mesti meningkat terus gitu. Itu ya ada juga bahan baku mungkin karena ini daerah wisata seperti yang saya bilang tadi, fluktuatifnya antara weekend dan weekdays sangat berbeda. Itu jadi menyiasati penggunaan bahan juga perlu strategi khusus tuh. Kadang-kadang kalau salah perhitungan kita akhirnya buang bahan. Itu tapi pun harus dilakukan karena kualitas
makanan, kesegaran bahan itu nomor satu. Lah Bapak sendiri untuk mensiasati yang karyawan yang kayak nikah atau gitu gimana Pak? Seandainya nih bisnis Bapak tuh lagi rame-ramenya, tiba-tiba ada beberapa karyawan yang nggak bisa masuk, apakah Bapak punya cadangan karyawan yang apabila diperlukan tinggal diundang, atau emang dadak harus ngerekrut dulu gitu? Ya, jadi kalau untuk Sabtu Minggu kita pakai casual ya, yang harian. Terus kalau mereka ada acara gitu, seringkali juga karyawan ini sanak family gitu. Jadi saya minta mereka kalau ada keperluan gitu izin dari jauh-jauh hari, dan mereka kalau ada keperluan ngatur, maksudnya cari gantinya gimana gitu dari mereka. Untuk omset per bulannya kira-kira itu berapa ya Pak? Per bulan ya itu sama seperti saya bilang fluktuatif, tapi ya kira-kira setahun lah ada di antara 1 sampai 2 gitu, 1 M ya kira-kira setahun. Resto Joglo Agung dan Cafe Likopi menyediakan lahan parkir yang sangat luas dan gak perlu bayar parkir loh teman-teman. Nah, Resto Joglo Agung dan Likopi juga menyediakan banyak sekali menu. Untuk Resto Joglo Agung menyediakan menu yang cukup beraneka ragam, diantaranya ada olahan iga, olahan gurame, olahan ayam, sayur-sayuran, olahan mie, dan lain-lain. Harganya mulai dari 12.000 sampai 95.000. Di Likopi sendiri tidak hanya menyediakan menu kopi saja, tapi juga menyediakan beberapa makanan seperti pizza, pasta, dan chicken wings. Untuk menu di Likopi mulai dari harga 15.000 sampai 45.000. Dan uniknya, beli kopi di sini bisa bawa pulang gelasnya loh teman-teman. Untuk jam operasional Resto Joglo Agung mulai dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Dan untuk jam operasional Cafe Likopi mulai dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam dan tutup setiap hari Rabu. Kalau kalian ke Bandungan, jangan lupa mampir ke sini ya teman-teman. Cukup sekian video dari kami. Terima kasih. Bye-bye. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul.